Yap, sesuai dugaan kita bersama, sesuai dugaan para netizen, bahwa KPK betul-betul sudah menjadi budak Pak Jokowi. KPK hanya bekerja sesuai dengan pesanan Pak Jokowi. Terbukti, Kaisang sudah muncul di permukaan, tetapi apa yang menjadi rencana KPK untuk memintai klarifikasi dari Kaisang terkait dengan kasus gratifikasi dibatalkan. Entah apa alasannya. Dan hal ini membuat para netizen geram lagi, dan tentu KPK dan Kaisang dirujak habis-habisan. Untuk itu, tanpa berlama-lama, langsung saja kita simak bagaimana komentar-komentar pedas para netizen. Langsung saja ke videonya. Mas, Nah, ini nih, malah nyengir. Ngeri. Kepada pimpinan, kembali ke pernyataan saya yang awal bahwa tindak selanjutnya terkait isu gratifikasi itu sudah difokuskan di penelaahan pada Direktorat PLPM. Jadi sudah tidak lagi di Direktorat Gratifikasi. KPK nggak usah deh drama-dramaan ikut-ikutan Mulyono, drama keluarga Mulyono, tayang terus, viral terus, nggak udah episodenya, mending pada cakep, udah nongol tuh anaknya, udah mimpin rapat juga di DPP partainya. Kemarin sebenarnya surat pemanggilan itu bisa ditujukan ke alamat DPP partainya, nggak mungkin nggak disampaikan sama jajarannya. Banyak drama. Emang lunya sengaja ngulur-ngulur waktu KPK, lu nggak berani kan manggil tuh anak, kenapa emang lu tersandra kasus juga sama Mulyono? Gila-gila lu. Tuh anak emang bukan penyelenggara negara atau ASN, tapi dia anaknya Mulyono yang saat ini masih berkuasa di negeri Konoha. Tuh. Dan gratifikasi itu berlaku kepada seluruh keluarga pejabat. Emang lu pikir kalau dia bukan anaknya Mulyono bakal dapat kesempatan naik pesawat jet? Paling banter naik Zenik udah cakep banget. Lu gak usah pembodohan publik deh. Lu panggil deh tuh anak mantunya Mulyono buat klarifikasi. Jangan sampai kita demo lu berjilid-jilid. KPK batal menyuruh Kaisang untuk klarifikasi jet pribadinya. Mereka juga mengatakan bahwasannya tidak ada tekanan dari pihak luar. KPK. Lu yang kemudian dari awal ngotot suruh Kaisang untuk klarifikasi. Tapi sekarang, lu yang kemudian mengatakan bahwa tidak ada tekanan dari pihak luar. Kan lucu namanya. Maksudnya di sini Anda sendiri yang mengatakan bahwasannya Kaisang harus klarifikasi persoalan tentang pesawat jet. Kemudian tiba-tiba Anda membatalkan pernyataan itu. Itu kan sesuatu hal yang tidak logis. Kalau tidak ada tekanan, kenapa Anda tidak menyuruh Kaisang untuk klarifikasi? Walaupun di sini kita tahu Kaisang tidak menjabat sebagai pejabat negara, tetapi sebagai anak, sebagai putra bungsu dari Presiden Joko Widodo, wajar dong dia harus klarifikasi itu. Anda sendiri yang menyampaikan persoalan itu, terus Anda sendiri yang membatalkan itu. Kan logikanya terbalik di sini. Tapi balik lagi, ini adalah KPK. Semua kebijakan itu sudah dipegang oleh penguasa alias Jokowi. Jadi mereka itu hanya lambang saja di sini. KPK lewat jubirnya menyatakan kalau mereka tidak berwenang memeriksa anaknya Mulyono maupun menantunya karena mereka bukan pegawai negeri sipil maupun penyelenggara negara. Jujur, apa yang disampaikan jubir KPK ini ngaco, and to be frankly honest, I don't get it why. Kenapa nggak ada satupun yuris yang menjelaskan wewenang mereka, yaitu KPK, apa? Padahal gratifikasi ini udah jelas dilarang di pasal 418 KUHP yang masih berlaku sampai 2026 nanti. Dan juga ada UU Pemberantasan Tipikor nomor 20 tahun 2001 yang melarang tindak gratifikasi ini. Nah, kalau kita lihat pasal-pasal tadi, memang benar yang dilarang menerima gratifikasi adalah PNS ataupun penyelenggara negara. Tapi ada dua jurisprudensi penting yang perlu dilihat untuk memahami pasal 418 KUHP tadi maupun pasal-pasal lainnya yang ada di UU Tipikor. Yang pertama, putusan Hokrat 10 April 1863. Putusan Hokrat ini singkatnya menjelaskan kalau pasal 418 KUHP tadi juga bisa menjerat keluarga pegawai negeri sipil yang menerima gratifikasi. Putusan Hokrat ini sederhananya seperti putusan Mahkamah Agung di zaman Kerajaan Belanda yang masih relevan hingga saat ini.
Karena KUHP itu sendiri sebenarnya adalah hukum Belanda yang kita gunakan hingga saat ini lewat Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946. Kedua, jurisprudensi yang menjadi penting juga adalah putusan Mahkamah Agung tanggal 19 November 1974. Singkatnya, putusan MA ini menghukum Sumarto Sumarjo sebagai pegawai negeri karena istri atau anaknya menerima gratifikasi. Jadi sebenarnya udah jelas secara hukum KPK memiliki kewenangan untuk memeriksa anaknya Mulyono maupun menantunya. Pertanyaan berikutnya, apakah mereka mau ataukah apakah mereka berani? Selain itu juga ada TAP MPR nomor 11 tahun 1998 yang di pasal 4-nya menjelaskan kalau upaya pemberantasan KKN dilakukan secara tegas dengan terhadap siapapun juga, baik pada pejabat negara, mantan pejabat negara, dan keluarganya. Jadi sekali lagi, please stop pura-pura bodoh atau menganggap semua rakyat Indonesia itu bodoh, karena bukti-bukti tadi, jurisprudensi dan sumber-sumber hukum tadi menjelaskan kalau sebenarnya KPK berwenang untuk memeriksa Mulyono maupun keluarganya. KPK-nya aja lempar tangan kok nggak mau meriksa dia. Ada aja yang bela ya, luar biasa lah kalian ini. Terus apa? Bea cukainya juga nggak kebahas ya? Bea Betul. cukainya tuh. Aduh. Kau harus kusaksikan sih jadi wakilnya Grace Natali nih. Pak Mulyono tolong jadikan dia jadi wakilnya Grace Natali, karena semua video dia itu nggak ada salahnya loh dirimu. Semuanya sempurna di mata dia. Perfect. Harus dapat ya. Jangan lupa kemek-kemeknya kalau udah jadi wakilnya Grace. KPK kemana KPK ya? Masih ada gagal itu lembaga ya? Masa segala ngatasin poncerme aja agak kelar-kelar. Hah? Giliran lawan Poncerme politik ya cepet dilindungi. banget. Hah? Jangan kate udah masuk media. Baru isu aja udah surat udah nyampe. Baru diketik nih, tak. Udah nyampe. Giran poncerme kayak belaga budak apa ya? Aduh. Buru-buru dah ganti ini rejim dah, lantik deh buru-buru deh. Kemarin yang udah terpilih tuh. Nah, enggak. Daripada kayak begini nggak jelas. Hah? Hukum tumpul ke atas, tajam ke lawan politik, itu yang nggak bagus ya. Masih tentang anak bungsu Mulyono yang manja itu, yang sekarang lagi jadi most wanted man in Indonesia. Ada yang janggal banget dari hilangnya Kaesang dan respon para politisi di sekitarnya. Lo bayangin, partai dia sendiri, PSI, itu responnya malah lempar bola api ke tempat yang lain. Contohnya, statement dari Grace Natali yang bilang kalau maaf saya nggak tahu, itu bukan porsi saya tentang Kaesang. Terus sekjennya nih, kan Kaesang ini ketum PSI, sekjennya logikanya adalah orang kedua setelah Kaesang dong. Malah statementnya bilang saya bukan jubirnya Kaesang, jadi saya nggak bisa ngejawab. Loh, ini kok nggak dibela partai sendiri sih? Ini sih bukan nggak mau ngebela namanya, tapi mungkin merasa memang bener ada gratifikasi jet pribadi ke Kaesang dan juga keluarga Mulyono. Yang herannya malah Kaesang ini dibelanya sama elemen yang lain. Contoh, ada elit Golkar yang bilang kalau penggunaan jet pribadi ke Kaesang itu ya it's okay, karena Kaesang bukan penyelenggara atau pejabat publik negara. Yaelah Golkar, cair nih cair. Terus herannya malah dibela sama wakil ketua TKN. Apa coba hubungan TKN sama Kaesang? Yang bilang kalau yang pakai jet pribadi itu bukan cuma Kaesang, tapi juga masyarakat biasa. Masyarakat yang mana coba? Udah gue bilang, tiap hari kita dempet-dempetan naik KRL, macet-macetan di jalan kena ganjil genap. Dan lo mau tahu siapa yang bikin statement nir empatik kayak gitu di tengah masyarakat kita lagi sulit? Ya, dia adalah Sylvester Matutina yang baru viral karena ngatain Bung Rocky, blok dan sat. Itu dia orangnya. Jadi nggak heran kan orang-orang yang bela Kaesang bentukannya begitu semua. Lagi-lagi kita mendorong KPK untuk segera melakukan investigasi kepada Kaesang. Karena ini bukan tentang kita iri dan dengki. Ini tentang seorang anak presiden, seorang adik wapres terpilih yang terduga melakukan gratifikasi dan juga bisa jadi membongkar berita korupsi keluarga Mulyono. Jadi kalau Kaesang hilang,
Coba lapor kontras, siapa tahu diculik tim mawarnya Prabowo. Yap, bagaimana menurut kalian mengenai sikap KPK yang pelin-pelan ini, yang secara tidak langsung kita sudah bisa menilai bahwa KPK sudah menjadi bonekanya Pak Jokowi dan tidak lagi independen, tidak lagi bekerja untuk negara tetapi bekerja untuk keluarga Jokowi. Saya kira ini sangat berbahaya, dan kalau Pak Jokowi dibiarkan terus-menerus seperti ini, maka negara kita memang betul-betul akan hancur, karena yang dia pikirkan bagaimana agar bisa mensejahterakan keluarganya dan tidak pernah peduli mengenai persoalan bangsa, apalagi persoalan kesejahteraan rakyat, karena yang dia kedepankan kesejahteraan dirinya dan keluarganya. Baiklah sahabat-sahabat, saya kira hanya itu. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk menonton, dan saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.